Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bertemu lagi di podcast kedua terkait persoalan tentang polemik Kompercap NU Kota Gorontalo. Jadi, ini ada beberapa narasumber yang saya dan tim Nutizen hadirkan. Saya kira ini bisa menjadi salah satu gagasan baru lagi akan terbentuk dari kalangan-kalangan NU khususnya di Kota Gorontalo terkait menanggapi ataupun menyikapi persoalan masalah Kompercap yang kemudian saat ini tengah bermasalah di Kota Gorontalo. Ada dari mantan ketua Lapesdam dan juga mantan ketua Ansor juga beliau. Di sini juga hadir pula juga sebagai ketua PMI Kota Gorontalo. Nah, dua narasumber ini nantinya akan bagaimana kemudian bisa memberikan sedikit tanggapan terkait polemik-polemik Kompercap yang juga terkesan ini tidak teratur dengan tidak terstruktur dengan baik pada saat Kompercapnya. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan bahwa pada tanggal 11 September kemarin itu Kompercap itu dilaksanakan. Mulai dari Kompercap itu yang kemudian menjadi bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena ada beberapa pihak ataupun ada beberapa orang yang kemudian menanggapi persoalan ini bahwa Kompercap ini dinilai dilaksanakan secara diam-diam. Nah, hal ini yang kemudian menjadi polemik hingga sampai saat ini. Bahkan ada beberapa yang narasumber kemarin sudah menyatakan sikap bahwa ini tidak sesuai dengan ADRT, UNU, dan sebagainya. Nah, hari ini kita ingin menghadirkan narasumber baru untuk menanggapi hal ini. Nah, kira-kira apakah tanggapan mereka dengan polemik yang terjadi? Jadi, pertama saya ingin sampaikan kepada saya akan berikan kesempatan kepada narasumber pertama terkait menyikapi masalah ini. Apakah memang ini masalah ini perlu disikapi ataupun tidak perlu untuk disikapi. Mungkin saya serahkan kepada Kak Kadir, Abdul Kadir Lawero, Pak Ustadz Kadir. Jadi untuk bagaimana kira-kira tanggapan Pak Ustadz untuk menyikapi masalah ini, polemik yang terjadi di ini. Iya, terima kasih Sarjan, sahabat Sarjan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang sangat saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya, sahabat Sarjan, berkaitan dengan persoalan sikap kita sebagai lembaga ataupun badan otonom melihat persoalan berkaitan dengan pelaksanaan konferensi cabang NU Kota Gorontalo yang belum lama ini dilaksanakan di salah satu kampus, yakni kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo. Ada hal yang utama sebelum saya menyikapi soal berkaitan dengan polemik Kompercap NU. Pertama-tama saya ingin dengan secara hormat ingin menyampaikan kepada para sesepuh NU, kepada para tokoh-tokoh NU, kepada para kiai-kiai NU, baik yang ada di struktural maupun yang ada di kultural. Kami hadir di sini baik sebagai lembaga maupun badan otonom bukan untuk mengajari para orang-orang tua yang selama ini kami tahu sudah berperan penting dalam membangun NU Gorontalo, baik di skala provinsi, skala kabupaten kota maupun sampai ke tingkat kecamatan. Sama sekali kami tidak ingin mengajari, apalagi kami ini hanya sebagai anak yang merindukan bisa dibilang pelukan daripada orang-orang tua kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya kami tidak bermaksud untuk mengajari, karena justru sebaliknya dengan hadirnya kami melakukan podcast ini untuk kembali
ingin membangun sebuah keakraban, ingin membangun sebuah silaturahmi, ingin membangun sebuah tradisi. Tradisi yang kami maksud adalah tradisi di mana NU itu dalam melihat sebuah persoalan itu mengedepankan asas musyawarah atau asas berdialog. Jadi ini yang kemudian kami hadir di sini itu bukan untuk memperparah atau memperrumit situasi, tapi menurut kami selama ini jika kita evaluasi secara bersama-sama, semua pasti baik dari tingkatan provinsi maupun sampai tingkat kecamatan, masing-masing itu punya metode dan cara tersendiri dalam menyikapi persoalan NU. Tapi kami sebagai orang yang kemudian terlibat penuh dalam baik di lembaga maupun di badan otonom, kayak kami misalnya di Lapesdam, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di kota. Memang selama ini saya perlu sampaikan kepada sahabat-sahabat Facebooker dimanapun berada, bahwa untuk Lapesdam Kota Gorontalo itu kami aktif baru 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu yang kami lakukan adalah pada saat itu kami mengundang pemerintah wali kota. Dalam hal ini adalah Pak Martin Taha. Pada saat itu awal-awal di mana corona. Itu kami seminggu sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan tentang situasi corona di Indonesia, kami sudah melakukan pembacaan terhadap situasi corona yang ada di Kota Gorontalo khususnya. Dan pada saat itu saya sebagai sekretaris Lapesdam itu coba mengkonsolidasikan semua badan otonom, kemudian beberapa organ lintas iman dan beberapa organisasi ekstra maupun intra kemahasiswaan dan kepemudaan untuk hadir di acara itu. Dan alhamdulillah itu direspon baik oleh pemerintah kota. Dan ada satu pertanyaan pemerintah kota sebelum kegiatan itu dimulai. Pemerintah kota menanyakan seperti ini. Saya perlu sampaikan ini, pemerintah kota menanyakan seperti ini. Siapa ketua NU Kota Gorontalo? Oh iya, nah, iya. Bagi kami sebagai anak ini tamparan sebenarnya. Tamparan dari sisi dari sisi gagasan, dari sisi pengaruh, berarti ini merupakan tamparan ya. Artinya dengan wali kota menanyakan seperti itu, wali kota justru ingin sebenarnya agar NU itu berperan, khususnya di kota berperan. Tapi kemudian kami tidak bisa menjawab. Maka yang kami jawab pada saat itu singkat, yang pada saat itu disampaikan oleh sahabat Yudin sebagai ketua Lapesdam, bahwa ketua NU Kota Gorontalo lagi sibuk. Karena dia tanya kenapa NU Kota Gorontalo tidak diundang, tidak hadir. Bahkan dia tanya siapa ketua NU Kota Gorontalo. Jadi kami cuma menjawab apa adanya waktu itu. Jadi sahabat Yudin bilang bahwasanya Pak Ketua lagi sibuk begitu. Dan kami atas nama Lapesdam peran kami adalah bagaimana membangun karena kerja-kerja Lapesdam itu kerja pengetahuan, kerja riset, maka corona itu bagian daripada desain gerakan kami untuk membangun hubungan dengan pemerintah kota agar ini kemudian bisa ditindaklanjuti ke tingkat SKPD. Dan alhamdulillah kami pada saat itu Lapesdam itu disupport oleh pemerintah kota. Hanya saja seketika selesai kegiatan itu, ini yang pertanyaan Pak Wali Kota ini yang kemudian menjadi bahan introspeksi kami. Mungkin tidak terlalu eksis. Saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu ya, karena faktor kesibukan juga menjadi salah satu alasan ya. Padahal tujuan kami pada saat itu kami sudah mengundang PCNU agar bisa hadir memberikan sepatah kata berkaitan dengan agenda yang kami gagas. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal berkaitan dengan agenda moderasi beragama dan penguatan Pancasila. Itu juga kita buat di mana saat itu kalau tidak salah, kita buat di salah satu hotel di dekat Pasar Sentral. Itu juga kita undang PCNU, tapi kemudian tidak datang. Nah, artinya selama 2 tahun ini itu kami coba membangun hubungan
dengan hubungan secara baik dengan NU melalui program-program, dan justru kami berharap pada saat itu kami disupport begitu dari sisi program, disupport. Tidak perlu dari sisi material, tapi minimal kehadiran PCNU di situ itu yang kemudian menjadi kerinduan kami. Jadi podcast ini kami adakan, saya sebagai pengurus Lapisdam hadir di tempat ini untuk sebenarnya bukan untuk maksud mengajari, tidak sama sekali bermaksud mengajari, tapi ini sebagai bentuk evaluasi terhadap pola kemudian perkembangan NU di Gorontalo, khususnya di kota. Karena bagi kami, harapan kami adalah kami tidak ingin kalau kemudian NU Kota Gorontalo itu ada penumpang-penumpang gelap. Kasarnya seperti itu. Secara halusnya kami tidak ingin kemudian NU Kota Gorontalo itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berproses dari bawah. Karena ada persyarat-persyarat ideologis yang harus ditempuh oleh seseorang yang kemudian itu menduduki jabatan di NU. Karena NU ini organisasi ulama, bukan organisasi arisan. Begitu bisa dibilang ya, bukan organisasi arisan yang hanya tahu datang duduk ketika ada momen pilkada, pilgub, pilwako itu kemudian aktif. Kemudian mengaku bahwa saya NU. Begitu. Kami tidak mau. Lapisdam itu mempunyai cara pandang tersendiri dalam melihat itu. Maka dari itu ini sebagai bentuk dialog. Kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan. Kami akan menjawab apa yang kami tahu begitu. Dan ini harapan bahwasanya sekali lagi ini bukan bentuk mengajari, bukan, tapi tradisi dialog di NU itu ke depan harus dibangun. Dan kami sudah mempersiapkan beberapa agenda untuk kemudian itu sebagai bentuk satu evaluasi, dan kami akan hadirkan nantinya beberapa tokoh NU dan kiai dan warga dan beberapa majelis untuk kemudian sama-sama agar NU ke depan ini tidak lagi ada penumpang-penumpang gelap. Begitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin kepada suara Ansel, tapi sebelumnya berarti ini sangat menarik dari tanggapan dari Pak Ustadz Kadir, karena memang melihat dari kondisi yang sekarang memang kerap terjadi bahwa setiap kegiatan-kegiatan Banom ataupun lembaga itu NU itu kerap tidak hadir atau bahkan tidak memberikan kontribusi baik support ataupun sebagainya. Nah, itu juga mungkin sebagai landasan ataupun sebagai bahan evaluasi ya. Evaluasi untuk bagaimana kemudian pasca Kompercap ataupun akan dilaksanakan Kompercap lagi atau sebagainya, itu diharuskan NU itu harus terlibat banyak atau terlibat aktif lah dalam segala hal. Karena memang tugas NU ini, apalagi NU ini menjadi satu lembaga ulama yang kemudian memiliki tugas yang sangat berat untuk menjaga kondisi stabilitas negara, tapi malah kemudian tidak progres dalam melaksanakan gerakan-gerakannya. Nah, ini menarik. Nanti kita lanjut sebentar sebelum pertanyaan. Jadi mungkin ke Pak Ketua PMI ini kira-kira gimana melihat tanggapan ataupun dari Kompercap ini? Karena memang ini beberapa Banom termasuk Ansor atau Ibnu sudah menyatakan sikap bahwa saat Kompercap dilaksanakan kemarin itu mereka tidak diundang sama sekali. Nah, ini yang kemudian saya ingin mengklarifikasi kepada PMI, apakah memang PMI juga diundang kah? Atau mungkin sudah masuk juga dalam kepanitiaan atau misalnya, atau tidak, kan? Ini yang perlu diklarifikasi. Jangan sampai kan hanya Banom-Banom yang lain ini yang kemudian tidak diundang, tapi PMI yang diundang. Apalagi ini pelaksanaan Kompercap ini dilaksanakan di kampus, otomatis basis PMI di situ juga ada kan. Nah, ini kira-kira gimana tanggapan dari Ketua PMI Kota? Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Jadi menyikapi dinamika ya, saya lebih enak menyebut sebagai dinamika bukan konflik. Jadi dinamika Kompercap NU Kota Gorontalo yang sampai dengan hari ini masih ada riak-riak ataupun yang tidak terselesaikan. Artinya masih banyak juga Banom-Banom yang merasa pelaksanaan Kompercap kemarin juga tidak sesuai aturan atau bahkan keluar dari substansi Kompercap. Nah,
kalau dari PMI Kota sendiri memang setelah melihat keputusan Konvercap dengan proses pelaksanaannya yang demikian, kami di tingkatan PMI cabang kota bersama juga komisariat-komisariat menyayangkan apa yang terjadi. Akan tetapi dalam prosesnya kami sebenarnya dari PMI cabang juga tidak mau terlalu ikut campur di dalam dinamika yang terjadi di dalam NU Kota Gorontalo, karena memang PMI sendiri sudah menegaskan bahwa garis PMI dan Nahdlatul Ulama itu hanya ketemu dalam wilayah-wilayah kultural, tapi secara struktur memang kita telah pisah sejak tahun 1972 kalau tidak salah. Kita sudah memisah secara struktural. Jadi sama keputusan kemarin juga PMI mengambil sikap demikian, karena juga tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan seperti ini, apalagi ada tendensi politik misalkan. Meskipun kita telah pisah secara struktural dan bersatu dan membangun sinergi secara kultural, polemik yang terjadi saat ini juga jujur telah mengganggu stabilitas kaderisasi di tingkatan cabang maupun komisariat, karena memang tidak sedikit kader-kader yang mempertanyakan persoalan ini, karena memang banyak juga kader-kader PMII, senior-senior kita, guru-guru kita yang juga terlibat di dalam situasi Konvercap kemarin. Nah, kalau ada gap antara Banom-Banom dan PCNU, maka ya, tidak salah kalau kader-kader di PMI juga mempertanyakan hal itu. Nah, kita dari PMI Kota Gorontalo sebenarnya begini mengharapkan, saya tidak mau mengkritisi terlalu jauh proses Konvercap NU, karena memang sudah dibahas kemarin, dan berhubung saya pun yang memimpin diskusi kemarin bersama Ketua IPNU dan Ketua GP Ansor, saya pikir sudah jelas bagaimana proses yang dilakukan oleh panitia Konvercap, sudah dijelaskan oleh narasumber kemarin. Nah, tinggal kita tunggu bagaimana penyampaian dari pelaksana Konvercap. Nah, yang pasti begini, PMII dan saya secara pribadi ya berharap sebagai pengurus NU yang kemudian telah terpilih dengan proses yang demikian, saya berharap ya sebagai organisasi yang bergerak di ruang-ruang intelektual, saya berharap ini bisa segera diselesaikan, karena kalaupun terjadi misalkan terjadi sesuatu hal yang barangkali di PMII harus segera diselesaikan, ada masalah dan dinamika di PMII, kita tidak mau lari ke organisasi lain. Kita pasti lari ke organisasi yang juga satu ideologi dengan kita. Kita ketemu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami dan Nahdlatul Ulama ketemu di situ. Basis kultural kita sama, basis kita tetap di pesantren, kiai-kiai kita juga masih sama. Sehingganya apapun yang terjadi di PCNU itu sangat kami sayangkan kalau tidak sesuai dengan prosedural. Nah, barangkali itu yang menjadi harapan kami. Nah, sikap kami jelas. Kami sangat menyayangkan proses itu, dan kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Banom-Banom NU Kota untuk membuat satu pertemuan, menyediakan, karena tidak dapat ruang di Konvercap, maka diinisiasi oleh Banom-Banom untuk membuat satu ruang, mempertemukan, menyediakan sarana perjumpaan buat kiai-kiai dan kita anak muda. Ya, kami PMII ada di situ, karena itu bagian dari membangun sinergitas, barangkali itu. Oke, ini menarik ya, karena memang pengurus PMI saja Kota Gorontalo ini mengakui bahwa polemik ini cukup berpengaruh ya untuk stabilitas kaderisasi. Banyak juga yang mempertanyakan ini kenapa kan? Istilahnya memang itu hal yang wajar juga, karena itu juga sebagai anak ya, salah satu anak dari bapak, istilahnya bapak atau ibu ini adalah NU itu sendiri.
ketika mungkin ada terjadi masalah di keluarga misalnya, itu wajib juga untuk anak untuk mempertanyakan itu. Ini menarik, nanti sebentar kita ulas lagi lebih dalam. Tapi saya kembali ke Kak Kadir. Ya, ini tadi ada beberapa hal yang saya kutip. Termasuk ini kan juga statement dari Kak Kadir juga tadi itu sebagai curhatan, sebagai evaluasi, dan sebagai bagaimana NU itu bisa lebih introspeksi diri terkait persoalan-persoalan ataupun apa-apa saja sih yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Kan? Nah, nyatanya kan juga Kak Kadir juga jelaskan bahwa keterlibatan NU dalam kegiatan-kegiatan BANOM atau lembaga juga masih minim. Dan apalagi dia dibenturkan dengan persoalan Kompercap yang masih bermasalah hingga hari ini. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, tadi sempat juga disinggung terkait ada hal yang ingin dilaksanakan. Ada hal yang ingin dibuat atau ada hal yang ingin dilakukan oleh BANOM lembaga-lembaga. Saya ingin mengorek sedikit kira apa itu hal itu yang akan digunakan, hal yang akan dilaksanakan ini apa? Bisa dijelaskan secara rinci misalnya? Iya, terima kasih sahabat Sarjan. Kalau untuk agenda yang akan kita persiapkan ke depan itu saya rasa yang kemarin itu sudah sempat disinggung oleh sahabat Niki ya. Sahabat Niki berkaitan dengan akan adanya agenda Batsul Masail. Oh iya. Nah, itu sebenarnya inisiatif dari Lapesdam sebenarnya. Inisiatif dari Lapesdam yang kemudian ini saya aja sahabat Niki, kemudian sahabat-sahabat BANOM yang lain untuk bagaimana kemudian untuk agenda Batsul Masail itu yang nantinya akan kita laksanakan itu menjadi ruang pertemuan untuk mendiskusikan banyak hal, ya, bukan menjadi ruang untuk menghakimi, bukan. Atau bukan menjadi ruang untuk mengevaluasi. Kan sangat tidak elok dengan sangat tidak beradab kalau kemudian anak itu mengevaluasi orang tuanya. Itu sangat tidak elok. Berarti salah satu yang sangat tidak elok. Artinya ruang itu menjadi tempat untuk di sisi lain, di satu sisi sebagai konsolidasi hati nurani, di sisi lain sebagai konsolidasi pengetahuan, begitu. Dan di situ juga nantinya akan ada penegasan dari kami agar NU itu tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang kemudian ini hanya menggunakan NU sebagai satu organ yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, begitu. Itu satu. Itu mungkin akan menjadi catatan awal. Kemudian selain itu ruang itu akan menjadi satu bentuk pertukaran gagasan antar BANOM dan lembaga, begitu. Karena selama ini memang sebagai kami yang ada di lembaga maupun di badan otonom itu selama ini kurang intens dalam hal pertemuan-pertemuan. Kita hanya ketemu dalam ruang-ruang tertentu, tapi di sisi lain kita juga lemah dalam hal membangun gagasan-gagasan yang itu sifatnya kemudian bagaimana sama-sama BANOM dan lembaga ini bisa jalan secara bersama-sama, secara kolektif. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah bagaimana kemudian tanfizia badan otonom dan lembaga itu menciptakan kembali apa yang disebut sebagai tradisi yang selama ini dilupakan. Bagaimana kiai itu dijadikan sebagai satu tempat bertanya dalam semua permasalahan, begitu. Artinya apa? Inisiatif ini kami lakukan karena memang Batsul Masail itu merupakan ruang yang menurut kami itu produktif, begitu. Yang menurut kami produktif. Di sisi lain juga kami akan mengundang juga beberapa kelompok majelis yang berada di ruang kultural yang selama ini mempertanyakan NU. Waktu saya masih di Ansor, saya tidak tahu mau jawab apa lagi, begitu. Ketika beberapa kelompok majelis itu selalu mempertanyakan mana NU, mana pengurus cabang NU, begitu. Bahkan saya sebut saja namanya, Kiai Helmi itu pernah mempertanyakan kepada saya, Kadir, bocumangana di NU ini?
itu. Pukulan Tapi itu juga ya. sebenarnya bukan pukulan ke orang tua, tapi pukulan ke saya. Saya tidak mungkin menyampaikan ini secara langsung ke orang tua. Itu tidak ada adab DP nama. Iya. Dan saya juga tidak mungkin untuk memaksa orang tua turun. Ini persoalan ada. Nah, siapa Kiai Helmi? Kita tahu Kiai Helmi itu anak daripada Abah itu yang merupakan ulama karismatik Gorontalo. Dan dia sangat intens diskusi dengan saya berkaitan dengan bagaimana NU itu memiliki peran. Peran apa itu? Peran kultural. Begitu. Artinya memang selama ini basis gerakan NU itu bukan di wilayah struktural, di wilayah kultural. Nah, selama ini memang kita terlalu gemuk di struktural, tapi kerja-kerja kultural itu tidak ada. Nah, itu kira-kira. Jadi saya tidak mungkin apa yang menjadi keresahan daripada Kiai Helmi itu kemudian saya sampaikan secara langsung kan? Kan tidak ada nama itu. Tanpa harus dikasih tahu orang tua yang berada di pengurus cabang NU itu sudah tahu persoalan ini. Begitu. Sudah tahu persoalan ini, mana yang menjadi kerja-kerja NU, mana yang bukan merupakan kerja-kerja NU, mana yang tidak boleh dilakukan oleh NU. Dalam tanda kutip kita, mana yang tidak boleh dilakukan oleh NU itu katakanlah NU tidak boleh diseret kepada politik praktis. NU tidak boleh diseret kepada ruang-ruang yang kemudian ruang itu penuh dengan politik transaksional, begitu. Nah, politik transaksional itu ada di semua ruang, kita tidak bisa nafikan itu. Tapi NU, cara menjaga marwah NU itu kita tidak boleh mendorong NU, menggunakan NU masuk ke ruang itu. Kita tidak anti terhadap politik, NU tidak anti terhadap politik. Karena tradisi politik yang dibangun oleh NU itu adalah tradisi politik yang membangun nalar kebangsaan. Berarti kalau nalar kebangsaan tidak boleh ada nalar individu di situ. Iya. Karena kepentingan yang dibangun adalah kepentingan kolektif. Nah, ini semua tidak mungkin kita ajari ke NU. Tidak mungkin. Ini kalau dari kami sebagai lembaga PESDAN tidak mungkin menyampaikan itu ke NU secara langsung. Begitu. Dalam konteks apapun. Jangan sampai, karena kami mengutamakan apa yang disebut sebagai adab. Begitu. Nah, adab ini bukan hanya persoalan secara manusiawi, tapi juga adab-adab dalam berpengetahuan itu harus dibangun oleh NU. Harus dibangun oleh NU mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat ranting. Begitu. Selain Kiai Helmi ada juga beberapa kiai yang saya temui yang menurut saya secara keilmuan dia layak dijadikan sebagai satu tokoh yang baik anak muda bisa tempat baik anak muda ingin bertanya maupun orang tua. Nah, jangan sampai hanya anak-anak muda yang ingin bertanya kemudian orang tuanya hanya karena faktor kesibukan kemudian malu untuk ketemu dan bertanya ke kiai apa yang harus dilakukan, kira-kira NU ini mau dibawa kemana. Begitu. Jadi makanya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kami hadir di sini, saya sebagai Lapesda dan ada sahabat adik ini yang paling adik, sahabat Ikal yang sekarang memimpin PMI cabang Kota Gorontalo. Podcast kedua kami hari ini bukan untuk mengajari, bukan. Ini sebagai bentuk proses panjang dari kegelisahan kami yang selama ini memang merindukan peran-peran NU di semua level, begitu. Di semua level. Level utama itu adalah bagaimana NU itu bisa berperan di level kultural. Apa yang dimaksud dengan level kultural itu? NU ada di masjid-masjid, NU ada di pesantren-pesantren, NU ada di madrasah-madrasah, NU ada di lembaga pendidikan mulai dari lembaga pendidikan terendah sampai dengan lembaga pendidikan tinggi, begitu. Dan semua itu peran itu juga kita bangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang sesuai sesuai dengan apa yang menjadi hita di NU. Sesuai apa yang menjadi pesan pesan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Begitu. Nah, ini yang kemudian makanya kenapa kami hadir di sini bukan untuk mengajari, bukan, tapi ini sebagai ruang untuk mari menciptakan yang namanya tradisi berdialog, kebiasaan berdialog di internal NU, baik yang ada di provinsi maupun di tingkat sampai ke tingkat ranting, begitu. Jadi sebenarnya ini panjang prosesnya ini, sahabat sarjan. Sahabat sarjan. Jadi sebenarnya kami mengadakan kegiatan Patsun Masail itu sebenarnya untuk mari sama-sama agar NU itu sifatnya dua, ada halakah dan ada harakah. Gerakan pemikiran sama
gerakan pemikiran, membangun gerakan intelektual sama tindakan begitu. Jadi ini yang saya pikir, yang saya sebagai Lapesdam hadir di sini untuk, sekali lagi bukan untuk mengajari, tapi mari kita kembalikan NU pada hitah yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira ini menarik juga ya, karena tadi disebutkan terkait maksud dari tujuan dari Fatsu Masail yang akan melaksanakan. Dan juga sempat juga disinggung terkait ada oknum-oknum yang kemudian ingin istilahnya mengambil keuntungan dari NU ini sendiri. Nah, ini yang kemudian jadi salah satu racun ya, bisa dikatakan ya. Gitu. Ini menarik, nanti sebentar kita bahas lebih dalam siapa oknumnya itu. Kalau bisa dijawab ya silakan. Nanti ya lanjut kepada Ketua PMI. Ini tadi sempat singgung terkait ini adik-adik ini, stabilitas kader ini berpengaruh, sangat berpengaruh terkait keadaan konversi cabang ini yang kemudian juga diprotes dan dianggap ini hanya dilakukan secara diam-diam. Nah, meski memang ini tidak mau terjun atau tidak mau terlibat lebih dalam, tapi ini adalah, saya kira ini perlu kita punya langkah-langkah taktis atau misalnya langkah-langkah yang kemudian ingin kita bangun dari basis bawah, misalnya dari pelajar, mahasiswa dan sebagainya, untuk mengintervensi masalah ini agar cepat selesai. Nah, kira-kira dari Ketua sendiri, saran dari Ketua kira-kira atau pandangan dari Ketua, bagaimana ini masalah ini bisa selesai lah istilahnya? Mungkin itu. Ya, iya. Terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira apa langkah PMII ya, untuk menyikapi persoalan ini, apa kemudian tindakan? Yang pertama, meskipun kita tidak mau terjun terlalu dalam, tapi PMI harus bersikap, dan sikap kita tadi sudah jelas. Dan soal langkah dan tindakan yang akan kita lakukan, ya kami berada di baris konflik ini, problem ini harus diselesaikan dan tidak mungkin tidak diselesaikan kalau tidak dengan perjumpaan. Maka harus ketemu ini bareng. Nah, kemarin juga saya sudah dihubungi secara keorganisasian untuk kemudian sama-sama bergabung, turut hadir, memberikan ide, masukan di dalam Batsul Masail. Jadi kita sudah sepakat beserta banom-banom, lembaga, majelis-majelis, para kiai-kiai, karena memang menurut kami masalah ini dan problem ini harus diselesaikan dengan perjumpaan. Harus banyak bertemu, harus ngumpul, dan mungkin sudah jarang ketemu, maka persoalan ini makin berlarut-larut. Nah, soal stabilitas kaderisasi yang tadi sempat disampaikan, ya saya pikir tiap banom kan punya persoalan, dan kita juga PMI punya masalah tersendiri, dan banom-banom lain pun sama. Ya kita harapkan ini segera diselesaikan, karena memang begini, kalau problem di level kita, saya pikir itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau sudah di level guru-guru, level teladan di dalam, kan kalau di PMI tidak ada kiai di dalam, sama cuman mahasiswa. Tapi kalau sudah di level PCNU, saya pikir masalah ini kalau semakin panjang, PMI tidak bisa melihat itu sebagai contoh yang baik. Nah, kalau saya mencoba menyampaikan kembali apa yang Quraisy Shihab bilang, Kiai Quraisy Shihab bilang begini, semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin kecil nilai toleransi terhadap dia. Nah, kalau kita lihat PCNU dengan PMI, pasti derajat yang lebih tinggi PCNU. Nah, maka akan sangat kecil nilai-nilai toleransi terhadap organisasi PCNU yang besar, tinggi derajatnya ketika ini dirawat. Nah, kalau ini segera diselesaikan, maka saya pikir untuk memperbaiki derajat itu, ini harus segera diselesaikan. Contohnya begini, beda kan kalau orang dewasa itu dan anak bayi kencing di tempat tidur, pasti yang akan lebih ditoleransi anak bayi.
dibandingkan orang dewasa. Nah di PMI pun begitu. Kalau PMI yang ada masalah, saya pikir masih hal yang wajar karena masih banyak yang labil, masih proses pendewasaan, masih banyak sana sini. Tapi kalau sudah di PCNU, saya pikir sudah tidak baik dan tidak elok kalau ini dirawat. Sehingga kami dari PMI sangat mengapresiasi dan sangat akan mendukung penuh pertemuan yang akan digagas oleh Banom-Banom di pertemuan Batsul Masail itu. Saya pikir itu. Ini menarik, kayaknya semua Banom ini bisa sama-sama remuk ya untuk di Batsul Masail ini. Saya ingin mengulas lebih dalam terkait Batsul Masail ini. Pasti di dalam Batsul Masail kali ini kan titik fokus permasalahan akan dibahas ya. Mungkin permasalahan atau gimana ya, untuk membuahkan solusi terkait Konvercap ini. Kira-kira orientasi dari Batsul Masail ini apa? Mungkin Kak Kadir bisa jelaskan dengan secara jelas orientasi dari Batsul Masail ini, lebih tepatnya ini apa sebenarnya? Iya, terima kasih Sarjan. Ini untuk yang ketiga kali ya. Untuk yang ketiga kalinya. Iya, kalau idealnya forum Batsul Masail itu kalau di internal NU itu adalah forum apa? Forum membangun gagasan. Begitu. Bukan forum menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, bukan forum yang menguras satu energi kemudian membahas tentang menyalahkan satu sama lain, bukan. Oh iya. Begitu. Jadi forum gagasan yang dimaksud di situ adalah NU dalam sebulan atau bahkan 3 bulan itu harus ada memang forum Batsul Masail. Tujuannya apa? Untuk membangun yang namanya, menghidupkan yang namanya tradisi berpengetahuan di NU. Jadi semua yang berkaitan dengan mazhab, berkaitan dengan fikih, yang semua masalah sosial keagamaan itu dibahas di NU, termasuk yang paling urgent adalah persoalan kitab. Begitu. Jadi NU itu dalam melihat sebuah masalah itu selalu berlandaskan pada kitab. Begitu. Baik melihat persoalan sosial keagamaan, kebangsaan, kemiskinan maupun kenegaraan. Semua hal itu dilihat dari sudut pandang itu. Yang kemudian itu dipadukan dengan dipadukan dengan pengetahuan yang lain. Begitu. NU tidak anti terhadap teori sosial. NU tidak anti terhadap Marxis. Tidak. NU tidak anti dengan itu. Justru itu menjadi salah satu faktor agar NU punya perspektif dan cara pandang dalam melihat itu. Tapi pegangannya adalah di kitab. Tapi sebelumnya Kak, ini Batsul Masail ini kenapa nanti ini dilaksanakan? Berkaitan dengan khusus kota ya, kita yang ada di kota mengadakan satu forum Batsul Masail itu adalah lebih spesifik berkaitan dengan kita minta pandangan daripada kiai, daripada para kiai, para sesepuh, karena ada beberapa kiai juga yang memang saya sudah temui itu memang sangat bisa dibilang kecewa. Tapi pendekatan antara kiai dengan kita sebagai anak muda itu berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal bersikap. Mungkin sebagai anak muda cara kita meluangkan yang namanya satu bentuk ekspresi itu adalah dengan seperti ini. Tapi sebenarnya tujuan kita bukan untuk mengajari, tapi konteksnya ini memang sudah klimaksnya pada hari ini. Begitu. Setelah kalau mau dievaluasi panjang ya. Kenapa? Yang kita jaga itu adalah adab. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan Konvercap kemarin itu merupakan hantaman ya. Merupakan hantaman keras terutama di Banom dan tingkat lembaga, dan terutama juga ada beberapa orang kiai yang menurut saya tidak usah saya sebutkan kiai siapa namanya, mereka juga kaget kenapa tidak ada pemberitahuan dari jauh-jauh hari, sementara di situ ada rois, ada mustasyar, begitu. Kenapa mustasyar tidak dikasih tahu? Ada beberapa mantan ketua Ansur juga yang sekarang juga sudah bisa dibilang menjadi tokoh di Gorontalo. Itu juga tidak tahu beberapa kelompok-kelompok majelis yang selama ini mendiskusikan, membicarakan tentang bagaimana NU itu bisa hidup. Nah, mereka tidak mendekatkan, kelompok-kelompok majelis ini tidak mendekatkan diri ke NU, bukan berarti mereka tidak peduli terhadap NU, tapi mereka mengambil ruang kitab. Katakanlah misalnya kelompok majelis
Turabun Nur yang sampai dengan hari ini itu masih konsisten bicara soal bagaimana NU itu kembali pada tradisinya, yaitu kitab. Bukan hanya orang tua saja, tapi juga kita juga begitu. Karena biar bagaimana sanad dan nasab itu tidak boleh diputuskan. Begitu. Ya mungkin caranya kita sebagai anak muda, sebagai kami yang terlibat di badan otonom dan lembaga, mungkin dengan cara ini kami bersikap. Begitu. Kami tidak merusak. Kami tidak ingin NU dan secara kelembagaan itu dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikotori oleh orang-orang yang bermental mafia. Begitu. Dikotori oleh orang-orang yang bermental politik praktis, dikotori oleh orang-orang yang bermental politik transaksional. Begitu. Kami tidak mau itu. Termasuk premanisme. Termasuk bisa dikatakan seperti itu. Begitu. Nah, jadi oleh karena itu kami hadir di sini untuk tolong ajari kami adab yang sebenarnya. Begitu. Adab itu bukan hanya secara manusiawi, tapi juga adab dalam berbagai hal. Begitu. Adab dalam berbagai hal. Karena lingkup adab itu tidak bisa dipisahkan dari ilmu, ilmu juga tidak bisa dipisahkan dari adab. Begitu. Jadi antara adab dengan ilmu harus berbawaan. Contoh kasarnya begini. Kita mengutamakan adab, tapi di sisi lain orang yang mencontohkan kita adab itu menggunakan NU, mengotori NU dengan cara-cara menggunakan NU dengan kepentingannya. Itu salah juga. Begitu. Makanya podcast ini, makanya saya tekankan tadi, bukan untuk mengajar, tapi kami ingin NU itu bersih dari kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, bersih dari kelompok-kelompok yang hanya menggunakan NU demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok. Termasuk kita juga tidak ingin NU itu diisi oleh kelompok-kelompok oligarki. Gitu. Iya. Kita tidak mau, karena kami ingin belajar. NU itu jadi tempat belajar. NU itu jadi tempat kita bertanya. NU itu jadi tempat tempat bagaimana melihat yang namanya persoalan sosial. NU itu jadi tempat bagaimana membangun hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana NU itu mengajarkan kami untuk bagaimana melihat yang namanya sahabat-sahabat lintas iman. Itu juga perlu, itu yang harus diajarkan ke kami, begitu. Saya jujur, saya orang yang sangat secara pribadi, saya tidak ingin kalau NU itu dikotori oleh orang-orang seperti itu. Begitu. Dan saya rasa tanpa harus diajari, tokoh-tokoh NU yang berada atau orang-orang tua kami yang berada di struktur kepengurusan NU baik di provinsi maupun sampai tingkat ranting paham akan soal ini, paham soal ini, paham akan hal ini, paham persoalan ini. Maka dari itu yang saya pikir Batsul Masail ini menjadi ruang agar NU tidak ditunggangi oleh orang seperti itu. Begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini menarik ya. Kalau macam ingin saya dalami terkait Batsul Masail ini, pasti dia memiliki sebuah keputusan. Ya. Kayaknya gitu ya. Outputnya pasti akan ke situ. Saya ingin tanyakan terkait polemik kan ini pasti di dalam Batsul Masail yang akan dibahasin terkait Kompercap pasti. Iya. Saya ingin tanyakan kira-kira ada potensi nggak akan ada Kompercap baru, atau misalnya Kompercap yang kemarin itu akan dianulir, akan dibuat Kompercap baru, atau misalnya mungkin ada metode atau mekanisme lain yang kemudian ingin dibangun untuk hal-hal untuk memberikan solusi. Kira-kira mungkin ada potensi ke situ. Mungkin dari saya tanya dulu dari sama ketua PMI dulu. Aduh, pertanyaan berat ini. Ya, jadi kalau dari PMI sendiri kan maksud dan tujuan Batsul Masail ketika saya dihubungi membahas Kompercap itu hanya salah satu poin dari beberapa poin pembahasan. Jadi sebenarnya tidak fokus ke situ, meskipun itu dibahas, tapi ada juga fokus-fokus bahasan lain. Nah, terkait keputusan nanti apakah segala kemungkinan bisa terjadi. Karena hanya saja kenapa pertemuan ini dilakukan, karena susah kita di PCNU kan sudah orang tua guru-guru kita. Nah, untuk mempertemukan kami yang anak muda dengan PCNU harus ada kiai. Nah, makanya keputusan terbesar itu tergantung nanti apa yang kiai-kiai kita sampaikan.
Nah, saya pikir di forum Batsul Masail ya biar emosi kita yang sangat berpotensi untuk bergerak secara frontal itu harus ada diimbangi oleh kiai-kiai. Nah, makanya kalau soal keputusan, kalau kami dari PM sendiri melihat dulu bagaimana pandangan kiai, karena mereka kebijaksanaan dan kedermawanannya mereka pasti akan sangat berpengaruh pada keputusan nanti. Kalau kita sih itu. Oh, siap. Oke, mungkin dari Kak Kadir kira-kira gimana? Ini menarik sebenarnya kan. Karena memang pasti ujung-ujungnya Batsul Masail ini akan menghadirkan satu keputusan atau gagasan, entah apa itu. Apalagi dia berkaitan dengan pembahasan Kompercap. Ya, potensi tadi kira-kira ada nggak? Misalnya ada Kompercap baru misalnya, atau misalnya Kompercap yang kemarin akan dianulir atau gimana, atau misalnya ada hal-hal atau mekanisme yang kemudian ingin dibangun agar masalah ini bisa selesai. Ya, kalau untuk persoalan keputusan, kita ingin dengarkan dulu apa yang menjadi keputusan para kiai ya, para kiai dan para sepuh. Nanti setelah dari situ, baru kita akan lihat apakah keputusan para kiai itu Kompercap NU itu diulang kembali atau tidak, itu semuanya tergantung keputusan daripada para kiai. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Mungkin ini ada pertanyaan ini dari saudara Anton. Apakah Kompercap itu didukung penuh oleh jejaring Rois PCNU Gorontalo atau enggak? Yang kemarin Kompercap itu apakah didukung berdasarkan informasi dari narasumber, apakah Kompercap kemarin itu didukung enggak dari Rois PCNU Kota Gorontalo? Dari saudara Anton. Kira-kira mungkin Kak Kadir bisa jawab langsung saja. Iya, berkaitan dengan pelaksanaan konferensi cabang kemarin itu ada beberapa info yang beredar itu bahwasanya itu sama sekali terlalu mendadak ya, terlalu mendadak, dan mereka juga tidak tahu alasannya apa sampai kemudian itu dilaksanakan secara mendadak. Nah, contoh misalnya Kiai Muhyiddin ya, Kiai Muhyiddin itu ketika saya silaturahim ke beliau, saya coba minta arahan dan tanggapan beliau berkaitan dengan pelaksanaan konferensi cabang ya. Menurut dia secara pribadi dia kenapa tidak diundang begitu, kenapa tidak diundang, kemudian dia juga tidak tahu. Sementara dia bilang justru Kompercap itu, apalagi ini satu kegiatan tertinggi ya di PCNU, maka sebenarnya jauh hari sebelum pelaksanaan konferensi cabang itu sudah harus ada yang namanya keputusan minimal keputusan panitia, musyawarah, pembentukan panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Rois ya. Berkaitan dengan Rois, saya belum sowan ke Kiai Sarmada atau belum sowan ke Kiai Kiai Burhan sebagai Rois NU Kota. Saya belum sowan. Hanya saja info yang beredar yang saya dapat bahwa memang dia juga sempat kaget. Kenapa ini tidak dilaksanakan kenapa ini dilaksanakan secara mendadak begitu. Sementara dia tidak pernah dilibatkan dalam hal rapat-rapat penting di kepanitiaan begitu, mulai dari awal sampai pada saat pelaksanaan begitu. Makanya ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan kami ya, Selain itu juga saya cari informasi yang lebih valid bahwasanya Kiai Burhan itu sempat hadir memberikan sambutan, tapi kemudian dia cepat pulang dari setelah memberikan sambutan di acara Kompercap, kemudian dia pulang. Nah, saya juga tidak tahu apa masalahnya sampai kemudian Pak Kiai itu atau Rois NU Kota itu sampai saya cepat pulang. Saya juga tidak tahu. Nah, makanya nanti pada acara Batsul Masail kami akan undang beliau. Kami akan undang beliau, hadirkan beliau, karena biar bagaimanapun dalam situasi apapun yang namanya
kiai di NU itu harus tetap dihadirkan. Itu Berarti kira-kira. Kiai Burhan juga nanti akan Iya, Kiai hadir. Burhan kami akan undang. Undang. Oh, Begitu. iya, Dan siap. insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan sowan ke beliau. Nah, dan sudah ada beberapa kiai yang saya temui, insya Allah akan hadir di Batsul Masail. Batsul Masail. Iya, akan Kira-kira hadir. bisa ada bocoran Batsul Masail ini akan dilaksanakan kapan? Untuk bocoran, karena Lapesdam tidak punya wewenang Iya. dalam membuat Batsul Masail, karena Batsul Masail itu forum di Ansor. Oh gitu. Jadi gagasan kami ini untuk mengadakan Batsul Masail kami serahkan ke sahabat-sahabat Ansor untuk membuat kegiatan ini sebagai pelaksana ya, begitu. Kira-kira seperti itu, Sarjan. Oke, siap. Mungkin ada closing segmen dari ketua nanti, ini kan sudah akan berakhir nanti. Kira-kira mungkin dari ketua PMI dulu, kira-kira closing segmen untuk melihat masalah ini kira-kira gimana? Ya, kami dari PMI sendiri yang pasti berharap persoalan dan problem ini harus segera diselesaikan, dan semoga melalui forum dan ruang Batsul Masail itu konflik ini bisa selesai, karena memang tidak ada tempat lain kami PMII berguru meneladani selain di PCNU. Model gerakan keberagaman kami ikut di situ, mengurusi umat kami ikut di PCNU, segala hal kami ikut di situ. Nah, kalau ini berlarut-larut, maka imbasnya juga akan sampai pada kami di akar rumput. Barangkali itu dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Kak Kadir kira-kira closing segmennya sebelum kita tutup. Ya, terakhir saya ingin sampaikan, saya berharap agar para kiai, para sesepuh NU yang ada di Kota Gorontalo itu bisa hadir dalam acara Batsul Masail yang insya Allah akan kita laksanakan itu hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 25 September insya Allah, panjang umur kalau tidak ada halangan. Itu saya pikir closing statement saya. Jadi siap. intinya saya mengajak kepada kiai, pada para sesepuh, kami akan undang para kiai, kami akan undang juga para sesepuh, kemudian juga kami akan undang juga para kelompok-kelompok majelis ya, majelis-majelis yang selama ini berperan di wilayah kultural, yang juga ikut membesarkan NU. Cuma mungkin polanya berbeda, begitu. Pola mereka membangun NU berbeda, tapi penting untuk diajak karena memang biar bagaimanapun kekuatan NU itu ada di situ. Ya, terima kasih. Oke, ini ada komentar dari Kiai Muhyiddin Jeni. Katanya supaya bisa berimbang, PCNU yang terpilih dihadirkan di sini. Nah, jadi memang insya Allah 1-2 hari ini mungkin saya sampaikan kepada sahabat netizen di rumah. Insya Allah 1-2 hari ini kita akan undang ketua terpilih dan panitia. Kalau bisa ketua panitia dan ketua terpilih yang kemarin, katanya ketua terpilih yang kemarin yang masih ketua kemarin juga. Gitu. Jadi insya Allah kita akan memberikan undangan secara resmi ke beliau-beliau. Insya Allah bisa hadir dalam agenda podcast selanjutnya. Insya Allah kalau bukan besok, lusa. Itu yang perlu saya informasikan, dan harapan saya teman-teman bisa mengikuti terus podcast hari ini dan bisa lebih mengetahui perkembangan apa yang terjadi. Karena memang masalah-masalah seperti itu saya kira sangat penting untuk kita bahas, apalagi ini berkaitan dengan NU ya sendiri, karena memang NU sendiri merupakan salah satu organisasi terbesar di dunia dan tugas-tugas yang kemudian diembannya ini sangat besar. Makanya perlu ada namanya penyelesaian masalah. Insya dari Batsul Masail yang akan direncanakan, ini menjadi satu wadah untuk mendapatkan solusi itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin podcast kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.